Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi minal sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar pemaparan teori politik Islam yang walaupun pengalamannya lebih banyak diambil dari pengalaman pada masa Bani Abbas. Karena kalau teori politik secara qat'i di dalam hadis Quran itu kan kita tidak menemukannya. Jadi hanya sesuatu yang bersifat sangat umum, tidak detail. Praktek bernegara pada masa Rasulullah SAW juga sesuatu yang kemudian tidak ditiru oleh Khulafaur Rasyidin, karena Umar bin Khattab nanti menciptakan sendiri sistem pemerintahan yang tentu tidak ada pada masa Rasulullah, misalnya bikin kementerian, dewan-dewan dan sebagainya, menandakan bahwa wilayah teori politik itu adalah wilayah yang sangat ijtihadiyah, yang sangat luas dan luas gitu. Tapi sayang para teoritisi politik ini jarang mengambil kasus-kasus seperti di Indonesia, karena dia juga khas. Misalnya nih, di Indonesia ini implementasi politik itu kan berabad-abad, implementasi politik Islam. Misalnya pertama kali ada pemerintahan Islam di Aceh, yaitu pada masanya kerajaan Samudra Pasai. Itu raja pertamanya adalah Raja Malikus Saleh, yang dia sebelum Muslim namanya adalah Merah Silu, kemudian masuk Islam dan kerajaannya diubah menjadi kerajaan Islam. Nah, bagaimana pola penerapan konsep politik Islam pada masa itu? Ini tentu saja akan sangat terikat oleh kultur, oleh kebiasaan adat masyarakat setempat, termasuk dalam konteks penerapan syariat Islam. Nah, ini yang yang harus dikaji lebih mendalam, sebab ada beberapa orientalis yang mengkaji penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam. Mereka menuduh bahwa itu yang diterapkan bukan hukum Islam katanya, tapi hukum adat. Nah, ini nanti ada buku yang ditulis oleh kawan saya, ada Ayang Utriza, saya tahu Ustaz Fadlullah kenal ya. Itu dia nulis tentang hukum Islam di Indonesia dari jurnal-jurnalnya. Dia meneliti juga penerapan hukum Islam di Banten, di Aceh dan sebagainya. Kesimpulannya itu menurut saya ini perlu dikritisi, yaitu bahwa sebenarnya tidak ada penerapan hukum Islam di Indonesia, di kerajaan-kerajaan Islam itu. Tapi menurut saya ini agak secara umum itu nggak make sense, nggak masuk akal. Raja-raja Muslim itu berani declare bahwa kerajaan-kerajaan mereka adalah kerajaan Islam, dan salah satu ciri dari kerajaan Islam itu adalah tentu saja menjalankan ajaran Islam di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Nah, maka menjalankan hukum Islam itu tentu saja adalah satu kewajiban, hanya di dalam pelaksanaannya pasti ada penyesuaian-penyesuaian, karena di dalam penerapan hukum fikih misalnya itu pasti ada tidak terlepas dari konteks. Contoh misalnya sekarang ini, apa yang terjadi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia itu tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, atau modelnya itu nggak ada. Umpamanya di Indonesia menjalankan hukum Islam itu ada dua jenisnya itu. Pertama, menjalankan hukum Islam secara individu, secara pribadi, itu dilindungi secara umum oleh undang-undang tentang kebebasan menjalankan agama. Jadi undang-undang dasar kita kan menjamin kita menjalankan agama secara bebas. Jadi artinya kita mau sholat nggak usah nunggu undang-undang sholat. Mau zakat, haji itu nggak perlu nunggu turun undang-undang. Kita sebagai Muslim ya jalankan aja menjalankan perintah agama. Tapi ini secara konstitusi kita dilindungi kan oleh undang-undang untuk menjalankan ajaran kita. Makanya ketua BPIP kemarin membenturkan antara agama dengan Pancasila ini kok ya mikirnya gimana kan gitu ya. Padahal secara kasat mata saja kan sederhana, undang-undang dasar kita ini kan melindungi
setiap orang menjalankan agamanya. Artinya apa? Gak ada urusan Pancasila dia bertentangan dengan agama. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan ruang yang sangat luas terhadap pelaksanaan agama. Itu satu hal kan, undang-undang umum. Jadi artinya kalau undang-undang umum menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang muslim kita tidak dilarang menjalankan ajaran agama kita, dilindungi oleh undang-undang. Jadi nanti kalau ada yang melarang-larang masuk masjid, melarang apa segala macam tuh, dia justru malah menentang menentang undang-undang gitu. Tapi nanti ada beberapa aturan fikih yang masuk ke dalam undang-undang. Misalnya sekarang kita punya atau dulu lah tahun 74 itu kan ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 yang pengesahan perkawinan oleh negara itu harus dilandaskan kepada fikih. Makanya nanti ada kompilasi hukum Islam sebagai landasannya. Jadi artinya fikih itu menjadi salah satu acuan di dalam menyelenggarakan undang-undang itu. Sekarang juga sama nih, undang-undang produk jaminan halal. Jadi halalnya itu versi apa? Versi fikih. Jadi artinya fikih diakui di dalam di dalam negara. Nah, bedanya nanti kalau yang undang-undang umum tadi sifatnya individual, kalau yang khusus itu artinya imperasi kepada negara untuk secara khusus melayani apa yang dibutuhkan oleh umat Islam. Seperti tadi perkawinan dibutuhkan oleh umat Islam, harus dilayani secara kependudukan, maka perlu ada undang-undang perkawinan. Yang produk halal, halalnya versi fikih tentu saja, tetapi negara harus hadir untuk melindungi umat Islam dalam kepentingannya mendapatkan layanan halal dari berbagai macam hal. Nah, ini diundangkan secara khusus sehingga nanti ada dua jenis tuh, ada undang-undang model ini dan ada perlindungan secara umum. Nah, kalau ditanya dulu ada nggak model semacam ini di dalam sistem pemerintahan Islam pada masa lalu yang klasik? Mesti nggak ada, gitu. Tapi apakah ini bukan pelaksanaan syariat Islam? Nah, kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, makanya kajian-kajian tentang bagaimana penyelenggaraan kekuasaan pada masa lalu di negara Islam, termasuk nanti disambungkan dengan apa yang terjadi pada masa kini, itu harus menjadi satu bahan kajian. Nah, kita tarik ini ke wilayah Banten misalnya ya. Banten ini kan kawasan yang diislamkan sudah kalau dari segi dakwah sudah agak panjang, tetapi dari segi politik itu diislamkan nanti ketika Sultan Maulana Hasanuddin ya, Sunan Gunung Jati mengirimkan bersama dengan putranya Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Islam di Serang. Nah, dulu sebetulnya ketika ini kerajaan Islam ini didirikan, Banten itu sudah ada kerajaan lama. Namanya Kerajaan Wahanten Girang. Nah, Wahanten Girang itu di daerah Lebak sana ya. Pandeglang. Masih Serang juga. Nah, ini ikhtilafnya, Pak. Nah, di Chambert Lawyer dia menyebut bukan di sini. Kalau nama Wahantennya mungkin daerah situ. Kenapa Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaannya di Serang? Karena pusat kekuasaan orang-orang Banten itu adanya di di Lebak sana kan gitu. Itu di daerah Wahanten Girang. Jadi pusat kekuasaannya itu di daerah pedalaman gitu. Jadi bukan di bibir pantai. Nah, ini yang nanti dikalahkan supremasinya oleh kedatangannya Maulana Hasanuddin. Nah, itu nanti ada di Camberlo itu Banten lama gitu ya. Ada dulu diterbitkan oleh Gramedia ya. Sekarang nggak tahu itu bukunya masih terbit atau tidak. Itu sayang tidak saya bawa bukunya itu ya. Nah, tapi intinya begini. Jadi ketika kekuasaan Islam ini ditegakkan di Banten nih, mengambil tempatnya di Serang. Kenapa Serang yang dipilih? Karena dia memilih di di pinggir laut, dan pinggir laut itu pada masa itu adalah lalu lintas utama. Jadi kalau pinggir laut itu seperti pinggir jalan raya kan itu. Jadi dia membuat satu kerajaan yang langsung aksesnya disambungkan dengan perdagangan internasional. Makanya nanti Banten menjadi sangat maju pada masa awal-awal didirikan kerajaan Banten ini. Dan kerajaan Banten Islam ini kan bertahan lebih kurang 3 abad lah, dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Nanti bubar, sebenarnya sultannya masih ada, tapi kekuasaannya menjadi hilang pada tahun 1813 oleh Dendels. Jadi dihapuskan setelah membangun jalan raya pos dari Anyer sampai
Panarukan gitu ya, de Grote Pesweh. Dulu dipaksa Sultan ini untuk pindah ibu kotanya jangan di Serang tapi di Anyer, tapi ditolak. Akhirnya terjadi usaha yang secara paksa ya menurunkan kekuasaan sultan. Nah, nanti kita akan menganalisis kenapa sampai bisa jatuh ini kesultanan di Banten. Karena ada proses-proses yang sebenarnya ini alami terjadi di semua kekuasaan itu. Tapi yang pasti bahwa kekuasaan Islam ini sudah hadir dan meniru pola yang ada di Cirebon dan yang ada di Demak. Jadi kerajaan model di Banten itu sama dengan model di Cirebon, sama dengan model di Demak. Nanti yang Demak ini dilanjutkan oleh Pajang, kemudian dilanjutkan oleh Mataram. Nah, jadi tapi Mataram ini karakternya agak beda dengan Cirebon dan Banten, karena Mataram akhirnya dia memilih pedalaman, dia di Solo pusatnya itu. Jadi ada di tengah-tengah, bukan lagi di pinggir seperti di Demak. Maka karakter kerajaan Mataram lebih mencerminkan karakter kerajaan yang yang tidak bergaul secara internasional melalui perdagangan ini. Tapi Cirebon dan Banten masih bertahan dengan perdagangan internasionalnya, dan dia mempertahankan kekuasaannya di pinggir di maritim ya, kekuasaan maritim ini. Nah, kan nanti polanya agak sedikit berbeda antara Banten dengan Mataram. Mataram itu terkenal sangat tidak terlalu terbuka, karena memang adanya di pedalaman, terlalu banyak simbol, misalnya simbol-simbol seperti kalau di Mataram itu kan masih ada simbol Ratu Laut Kidul itu ya, atau Nyi Roro Kidul. Padahal dia jauh dari laut itu. Jadi Solo itu kan jauh dari laut tuh, tapi dia punya mitos tentang Nyi Roro Kidul. Nah, karena dia laut hanya digambarkan aja, bukan bukan dikuasai. Beda dengan orang Cirebon dan Banten, walaupun ada di pinggir laut, tidak ada mitos tentang Ratu Pantai Utara kan itu. Ini kan di utara itu Banten di pantai utara Jawa, kemudian sama juga Cirebon di pantai utara Jawa, tapi dia tidak menciptakan mitos-mitos semacam itu. Di kerajaan Mataram itu banyak sekali simbolisasi-simbolisasi yang menyembunyikan niat maksud. Jadi tidak terlalu terbuka. Sementara orang-orang Banten, Cirebon, Demak, pokoknya di pantai utara itu karena dia pergaulannya internasional itu lebih terbuka secara kultural. Itu nanti di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan Islam itu juga dia agak sedikit memiliki perbedaan karakter di antara keduanya. Nah, tetapi secara umum hukum Islam itu dilaksanakan. Misalnya di Mataram itu dulu yang namanya pengadilan itu kan harus ada kitab hukumnya. Kalau pengadilan itu apa kitab hukum yang dipakai oleh kerajaan Mataram ketika ada kasus-kasus hukum? Itu yang dipakai itu adalah kitab fikih. Maka karena yang dipakai adalah kitab fikih, kalau ada persengketaan diantaranya yang paling terkenal itu adalah kitab Al-Muharrar, digunakan oleh para qadhi untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh para peneliti itu di dalam menjalankan ajaran Islam, karena dulu kan nggak ada undang-undang nih. Kalau sekarang kita merujuknya ke undang-undang positif, tapi pada masa lalu nggak ada undang-undang, kekuasaan itu ada di raja, jadi tergantung rajanya maunya apa. Nah, di Mataram itu diperintahkan kepada para qadhi untuk gunakan kitab fikih. Fikihnya dipilih, fikih mazhab Syafi'i. Ini kitabnya juga dipilih lagi kan gitu ya, Al-Muharrar, supaya nanti tidak terlalu banyak versi. Karena kalau di dalam pengadilan itu nggak boleh ada ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf pendapat fikih nanti malah jadi nggak beres-beres gitu. Jadi harus ada satu saja nih, diambil satu. Kalau ada ikhtilaf biar diselesaikan oleh para fuqaha. Nanti kalau sudah di pengadilan nggak boleh ada khilaf kan gitu. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dia harus bisa menyelesaikan ikhtilaf itu. Jadi dipakai kitab fikih itu, dan itu yang nanti digunakan oleh para kadi, oleh para hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus fikih. Sampai terkenal itu namanya pengadilan Surambi. Dan kalau kita lihat masjid-masjid yang dibangun pada masa Mataram, itu yang namanya serambi masjid lebih luas daripada dalam masjidnya. Saya lihat di Jogja itu ada masjid masjid gede ya, Masjid Kauman itu. Nah, masjid gedenya Jogja itu dalamnya kecil, tapi serambinya luas sekali. Karena dulu serambi masjid ini kalau setelah selesai Jumatan dia menyelenggarakan pengadilan. Jadi kalau ada kasus-kasus itu pengadilannya setelah selesai Jumat. Orang yang berkasus itu dia
ada di Serambi Masjid, sampai terkenalnya itu pengadilan Serambi gitu. Jadi pengadilannya di Serambi Masjid. Nah itu ya nggak ada kantor pengadilan dulu, kantor pengadilannya di Serambi Masjid itu gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus diajukan dulu kepada petugas, kepada ketib biasanya. Nanti ketib ini penulis ya, katib tuh. Nanti si ketibnya melaporkan kepada kadi, dan kadi nanti akan memeriksa nih kasus-kasusnya, nanti akan disidangkan setiap selesai sholat Jumat. Makanya selesai sholat Jumat itu selalu ramai itu orang-orang yang menyaksikan kalau ada proses-proses pengadilan. Bagaimana syariat Islam itu tidak ditegakkan? Kitab yang dipakai itu adalah kitab fikih. Tapi tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian secara teori politik dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Maka saya sih berpikir bahwa kalau kita mau bikin teori politik, nah ini penelitian-penelitian terhadap sistem politik di Banten, di Mataram, di Demak, Pajang, yang nanti ditulis di dalam teks-teks. Misalnya kalau di Banten itu kan ditulis di dalam teks yang pertama kali diteliti oleh orang Banten, ya, The Kritische Beschouwing van Sejarah Banten. Dulu yang menelitinya adalah Husein Jayadiningrat. Nah, Husein Jayadiningrat ini doktor pertama di Indonesia meneliti sejarah Banten dari pertama didirikan sampai kepada saat naskah itu ditulis. Nah, ini ditulis oleh cucunya Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1633 Masehi. Jadi abad 17 itu ditulisnya. Sejarah Banten, judulnya Sejarah Banten. Kemudian diteliti ulang oleh Husein Jayadiningrat di bawah bimbingannya Snukordonya. Jadi ini mahasiswa bimbingannya Snukordonya di Universitas Leiden. Kemudian meneliti tentang sejarah Banten ini. Nah, menulis sejarah Banten, dia mencoba ingin memisahkan mana yang dianggap oleh Husein Jayadiningrat sebagai mitos dan mana yang sejarah. Tapi di situ ada hal yang sangat menarik, bahwa ada narasi tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa itu. Dan itu mestinya bisa menjadi rujukan referensi kita untuk merancang satu sistem pemerintahan, satu sistem politik yang memadai untuk kawasan di Indonesia ini. Karena setiap kawasan mesti ada khasasnya. Model Turki dia punya kekhasan sendiri, di mana sampai di Turki itu sempat ada undang-undang model begini nih. Jadi boleh kalau misalnya ada dua nih pewaris tahta, salah seorang itu boleh dibunuh itu, supaya tidak terjadi perang. Kenapa? Karena dalam pengalaman undang-undang di Turki, dalam pengalaman Turki, kalau ada pewaris tahta dua, itu perang besar di antara di antara orang-orang yang berebut tahta itu, dan bisa saling membunuh. Tapi saling membunuhnya lebih banyak, jadi korbannya itu banyak. Makanya kenapa dalam kasus-kasus pergantian kekuasaan di Turki itu ada kewenangan bahkan itu ya bagi si nanti raja yang akan menunjuk itu, dia untuk bisa jadi mengorbankan, bisa itu dibunuh atau dia disuruh pergi perang dan sebagainya, dijebak dengan apa gitu, sampai nanti yang akan menjadi pewaris tahta itu tinggal satu aja, supaya tidak mengorbankan lebih banyak korban lagi. Maka kaidah yang dipakai dalam fikih itu akhafud dororoin. Dia kalau ada dua madorot maka dicari madorot yang paling ringan. Jadi daripada membunuh banyak orang, mending bunuh satu aja, kan gitu. Maka itu dibolehkan secara undang-undang. Kan ini jadi pertanyaan, kok bunuh orang jadi boleh kan itu dalam tapi itu sistem politik yang menarik. Karena memang kalau nggak begitu, daripada perang pecah negara, korban lebih banyak, mending bunuh satu anak, kan gitu. Nah, bunuh satu anak, dia cuma korbannya satu aja dan kerajaan masih utuh. Nah, kira-kira begitu tuh. Makanya kerajaan Utsmani itu bisa bertahan selama berabad-abad. Nanti hancurnya itu karena kolonialisme. Nah, di Banten juga tentu saja nanti ada ada teori-teori semacam itu yang mungkin perlu kita pelajari lebih mendalam. Cuma sayang sampai hari ini penelitian-penelitian sejarah Banten itu lebih banyak aspek-aspek naratifnya ya, tidak ada yang mendekati dalam konteks fikih politik ya. Bagaimana fikih siasahnya orang-orang Banten di dalam menghadapi perubahan sosial itu waktu itu. Nah, termasuk nanti bagaimana mempelajari orang-orang Banten itu kok bisa sampai melakukan pemberontakan atau perlawanan pada masa siapa. Sebelumnya orang Banten itu tidak pernah
terdengar melakukan pemberontakan kepada rajanya. Itu kecuali setelah kesultanan runtuh gitu. Jadi kesultanan kesultanannya diambil alih oleh oleh Belanda 1813. Jadi semua wilayah Banten itu dikuasai oleh pemerintah kolonial. Sebelumnya nggak ada itu pemberontakan kepada Sultan Banten, itu mesti nggak ada, kecuali perang saudara. Kalau perang saudara lain, itu perebutan tahta, bukan pemberontakan ya. Jadi harus dibedakan mana pemberontakan kepada penguasa dan mana yang perebutan tahta. Misalnya perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Ini yang pertama kali nanti dikapitalisasi oleh VOC untuk menghancurkan kekuatan kekuatan kerajaan Banten ini. Kan sebetulnya lemahnya kerajaan Banten itu mulainya dari situ tuh. Ada perebutan tahta, terjadi konflik terbuka antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji ini, masing-masing mengklaim sebagai pelanjut kekuasaan Banten, tapi VOC dia melihat ada kekuatan yang lebih besar ada pada Sultan Haji, makanya Sultan Haji didukung oleh VOC. Dia kasih dikasih biaya, dikasih senjata dan sebagainya, sampai Sultan Haji bisa memenangkan pertempuran melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Walaupun dalam narasi sejarah Indonesia kita sekarang yang jadi pahlawan akhirnya siapa? Sultan Ageng Tirtayasa ya. Nah, sementara Sultan Haji jadi penjahat kalau gitu ya. Tapi sebetulnya sejarah nggak hitam putih begitu loh Pak, kan gitu. Siapa tuh Sultan Haji itu juga dia bener. Karena dia ingin mempertahankan kekuasaan supaya tidak goyang atau bagaimana lah kan, karena dia berhadapan dengan VOC itu. Tapi yang pasti itu ada perebutan kekuasaan. Cuma di dalam sepanjang sejarah Kesultanan Banten kita nggak pernah dengar ada rakyat yang mengkonsolidasi kekuasaannya kemudian melawan Sultan, tuh nggak ada. Itu pada masa kekuasaan Kesultanan Banten nggak ada. Baru nanti terjadi pemberontakan itu setelah kesultanannya hancur. Nah, kemudian konsolidasi kekuatan masyarakat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin formal lokal. Siapa dia? Dia adalah para kiai dan kepala desa, terutama kiai ini yang mengkonsolidasi kekuatan itu. Nah, kapan itu terjadi? Tahun 1888. Saya bawa disertasinya ini. Pemberontakan petani Banten. Tapi ini yang nulis orang Kristen, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Dia nama depannya nggak ditulis tuh. Sebenarnya dia ada nama depannya A itu ya. A Sartono Kartodirjo. A-nya itu Alusius itu. Dia Katolik. Bukan, ini Aloysius Sartono Kartodirjo ini ya. Sama-sama A. Ya, kalau A itu Ahmad Jaya Diningrat ya, hanya Husain Jaya Diningrat. Ini Sartono Kartodirjo ini muridnya Wertheim. Wertheim ini seorang Belanda orientalis, seorang yang berpikiran Marxis gitu, dan maka analisisnya itu sangat kental, analisis pertentangan struktural antara kelompok kecil yang dia sebut ini sebagai kelompok petani dengan penguasa kolonial gitu. Nah, tapi kalau saya melihat malah ini justru peran utamanya itu bukan soal di petaninya, tetapi di elit menengahnya. Elit menengahnya itu adalah para kiai tadi itu yang mengkonsolidasi kekuatan, para haji, para kiai untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Nah, pertanyaannya kenapa masyarakat Banten kok bisa sampai berontak itu padahal sebelumnya tidak. Nah, sebelumnya kenapa nggak berontak? Nah, ini juga menjadi persoalan. Pertama ini, doktrin di dalam ajaran Islam melawan pemerintah Muslim itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebagai sesuatu yang haram. Itu namanya tindakan khawarij ya, bugot gitu. Nah, jadi tindakan bugot, dan itu tentu saja tidak diambil hal demikian itu terhadap pemerintah Islam dan Kesultanan Banten. Siapapun yang berkuasa bagi masyarakat itu masih adalah pemimpin mereka. Itu pemimpin yang sah, masih bisa diterima dan sebagainya. Terus yang kedua, masyarakat memang juga nggak ada alasan, sebab selama Kesultanan Banten ini berkuasa, kondisi masyarakat itu relatif aman lah, sejahtera, aman, ekonominya tidak terganggu dan sebagainya. Sehingga juga nggak ada alasan ngapain berontak kan gitu. Masyarakat kan yang penting itu bisa makan nyaman, apalagi pemimpinnya masih Muslim, ajaran Islam dijalankan dan sebagainya. Nah, kenapa masyarakat dia mau memberontak? Yaitu ketika 1813 pemerintahan kesultanan dihapus, semua hukum itu dialihkan dari yang tadinya Islam menjadi hukum publiknya
Belanda gitu. Jadi Belanda ini dia mengganti hukum-hukum publik itu mulai sedikit demi sedikit itu dengan hukum yang sekuler. Walaupun tidak bisa sepenuhnya dihapuskan, tetapi niat Belanda itu serius sekali. Terus yang kedua, yang dilakukan Belanda adalah dia nanti mencoba menghapuskan elit-elit tradisional tadi itu, kesultanan dan sebagainya, mengganti dengan elit baru, birokrat-birokrat, dan sebagian birokrat itu diambil juga dari keluarga bangsawan, walaupun bangsawan banyaknya bangsawan rendah. Tapi ada juga yang elit-elit baru itu, dan ini menyebabkan terjadi semacam kekacauan sistem pemerintahan di di tengah masyarakat. Sebab yang tadinya misalnya gini nih, pada pejabat lama misalnya raja, dia kan nanti mengangkat temenggung-temenggung, di bawahnya nanti ada demang-demang yang ditugaskan nanti menarik pajak. Dan pajak itu walaupun kesultanannya sudah dihapus, itu tetap ditarik gitu oleh pejabat-pejabat yang lama itu. Nah, tapi Belanda pada saat yang sama juga sama, dia menarik pajak juga, pajak dari tanah-tanah yang dianggap ini adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah Belanda, sehingga setiap orang itu ada namanya, dia wajib wajib tanam, kemudian dia harus setor. Jadi 10% dari penghasilan itu harus disetorkan ke Belanda, nah ke pemerintah. Nah, melalui birokrasi baru nanti, sehingga terjadi double tax di tengah masyarakat. Jadi masyarakat Banten itu nanti dia dapat pajak itu bahkan bukan hanya double, kadang-kadang triple. Sebab nanti ada ada pajak-pajak lain yang ditarik oleh entah itu penguasa lokal, desa, pokoknya semerawut lah. Jadi masyarakat itu jadi korban. Jadi pajaknya itu double-double, sudah harus bayar BPJS, bayar PBB, bayar lain ya. Nah, tapi itu kejadian Bu gitu ya. Jadi ketika awal-awal kenapa sampai pemberontak, itu masyarakat tuh pertama penghasilannya nggak ningkat-ningkat, karena pemerintah kolonial visinya bukan ingin menyejahterakan masyarakat, tapi dia cari keuntungan kan dari kolonialismenya di Indonesia. Makanya keuntungan kolonial itu ketika dibawa ke Belanda, Belanda itu bisa bangun macam-macam tuh. Semua dam yang ada di Belanda sekarang ini, kan Belanda itu kan Nederland itu tanah rendah. Dia 700 meter di bawah permukaan laut, coba bayangkan itu. Mestinya dia banjir terus itu Jakarta, di Amsterdam itu. Tapi nggak banjir. Kenapa? Karena dia bikin, yang teorinya Sutioso itu giant wall namanya itu. Dia melindungi kotanya dengan bikin dam yang sangat besar sehingga air laut itu nggak balik ke darat gitu. Jadi air dari darat bisa dikirim ke laut, tapi dia air lautnya nggak balik lagi ke darat. Nah, beda dengan di Jakarta. Jadi nggak ada giant wall sehingga Jakarta yang sebagian berada di bawah permukaan laut itu pasti dia sebagiannya akan kena banjir karena nggak ada giant wall itu. Terus ketika airnya naik, yang dari darat ini agak susah untuk dimasukkan ke dibuang ke laut gitu. Jadi sistem pengaturan pengairannya kurang bagus. Tapi di Belanda itu bikin. Nah, pertanyaannya dari mana duitnya itu? Belanda dia bisa bikin giant wall dari hasil kolonialisme gitu. Makanya karena visi pemerintah Belanda ini bukan ingin mensejahterakan rakyat, karena ini kan dia datang ke sini sebagai orang asing. Kemudian apa yang dicari? Yang dicari itu ada 3. Satu ada gold, glory, dan gospel gitu. Dia cari kekayaan, cari kekuasaan, dan menyebarkan ajaran Kristen yang diyakininya itu. Maka akhirnya masyarakat ini dia menjadi semakin hari itu bukan semakin sejahtera, tapi semakin miskin, dan itu terasa sampai ke akar-akar rumput itu. Dan Belanda nggak peduli, itu ada pejabat yang masih narik pajak, yang segala. Pokoknya yang penting aman lah, posisi dia tetap dapat kekuasaan, dapat keuntungan. Nah, akhirnya kondisi masyarakat semacam ini nggak ada tempat mengadu para pemimpin formal. Jadi sultan-sultan kan tadi sudah dihapuskan ya, sudah lagi nggak didengar. Walaupun mereka di tempat curhat, ya cuma bisa dengar curhat aja, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena kekuasaannya sudah hilang gitu. Kalau kalangan bangsawan tuh udah nggak bisa bergerak apapun. Yang masih bisa didengar oleh masyarakat tempat curhat mereka itu adalah para pemimpin di tengah masyarakat sendiri. Mereka adalah para haji dan para kiai gitu. Jadi kiai-kiai di Banten dan haji-haji inilah yang masih mendengar. Akhirnya kan dengan sentimen semangat jihad fisabilillah, para haji, kiai-kiai ini dia mulai itu menyiapkan menyiapkan kekuatan, menyusun kekuatan di tengah masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap
pemerintah kolonial. Itu diinspirasi oleh siapa? Diinspirasi oleh perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 gitu. Itu sudah betul-betul sangat inspiratif gitu, bahwa ternyata bisa loh kita lawan Belanda. Nah akhirnya gerakan inilah yang nanti walaupun cuma gerakannya semalam ya, dan bisa segera dieksekusi oleh Belanda, karena Belanda juga dia belajar dari pengalaman menghadapi Pangeran Diponegoro, dia segera melakukan antisipasi supaya tidak sampai meluas gitu ya pemberontakan itu. Maka pemberontakannya hanya terjadi 1 malam, dan setelah itu Belanda mengubah kebijakannya. Dia segera menghapuskan semua pajak-pajak segala macam itu supaya orang Banten jangan sampai sampai berontak lagi kan, kira-kira gitu tuh. Kasih sekolah, makanya ada Husein Jayadiningrat disekolahkan di mana itu ya, di Belanda itu karena itu tadi, karena dia sudah mulai melihat gelagat-gelagat yang akan menghancurkan kekuasaannya. Baru agak sedikit berubah, diberi pelayanan, tapi itu sudah telat, karena setelah itu nanti masuk ke periode kebangkitan nasional di mana nanti pergerakan itu sudah bukan lagi lokal sifatnya, tapi sudah menasional. Nanti muncul gerakan-gerakan Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, ada NU, Persis dan sebagainya. Kalau di Banten ada apa itu ya, Anwar dan sebagainya. Nah ini yang muncul nanti secara nasional, di mana Belanda sudah nggak bisa lagi menahan setelah munculnya banyak gerakan di mana-mana. Nah, tapi salah satu yang yang sangat penting kita ambil pelajaran dari situ adalah sini peran dari para pemimpin lokal itu. Tema kita adalah soal kepemimpinan di Banten. Pemimpin lokal ini kalau dianalisis dalam struktur sosial masyarakat itu adalah kelas menengah, middle class. Gitu, karena memang yang bisa menggerakkan itu bukan yang atas dan di bawah, tapi yang di tengah. Karena yang di tengah itu lebih ringan, dia lebih sedikit jumlahnya. Yang di atas walaupun lebih sedikit lagi, tetapi dia terikat oleh oleh aturan-aturan, dia terikat oleh hubungan-hubungan dengan yang lain. Kalau kelas menengah itu bebas dia. Sekarang misalnya gubernur itu kelas elit di atas, dan pegawai-pegawainya lah di gubernur, dia tidak akan bisa bebas bergerak, itu nggak bisa. Yang namanya gubernur itu mengagitasi masyarakat, ayo kita melakukan perlawanan segala macam, nggak bisa, karena dia terikat oleh aturan-aturan, dia terikat oleh presiden, dia terikat oleh konstituennya dan sebagainya, termasuk anggota-anggota dewan itu. Maka kalau berharap akan ada perubahan yang signifikan dari para elit politik itu agak berat itu ya, karena dia berjalan hanya dalam ritme yang sudah biasa saja, dan itu sudah dibuktikan bahwa nggak ada level elit itu bisa melakukan perubahan yang signifikan. Dan yang melakukan perubahan itu adalah middle class ini, kelas menengah, yang pada masa setelah pemberontakan 1888 itu efektif sekali. Dulu Belanda menyangkanya yang akan menjadi penghalang itu adalah elit, makanya dihabisi elitnya, sultannya dihabisi. Tapi ternyata enggak, yang menggerakkan itu adalah kelas menengah. Nah setelah kelas menengah ini kelihatan betul membahayakan, akhirnya kan banyak ordonansi yang lahir membatasi ruang gerak kelas menengah. Contoh misalnya kelas menengah itu diidentifikasi ada 2 yang paling berbahaya, yaitu pertama haji, yang kedua adalah kiai. Nah, apa yang dilakukan oleh Belanda? 1895. Berarti ini hanya 7 tahun kan setelah pemberontakan Banten ini. Belanda mengeluarkan ordonansi haji. Apa itu kebijakan ordonansi haji 1895 itu? Setiap orang yang mau berangkat haji, dia harus ujian dulu. Gitu. Jadi dia ujian dulu, ujian manasik haji. Jadi kalau gak lulus manasik, nah dia nggak boleh berangkat haji. Padahal mana ada ceritanya syarat pergi haji itu harus lulus manasik, kan? Tapi ya dibikin-bikin lah kan gitu ya. Nah, sertifikasi dulu ya. Terus nanti setelah pulang haji dia ujian lagi, gitu. Jadi pokoknya ada double ujian. Jadi kalau dia kalau sudah ujian yang kedua, baru boleh dia dikasih gelar haji gitu. Sebenarnya gelar haji dulu sudah biasa, makanya ada namanya pangeran haji ya. Nah, pangeran haji itu menandakan gelar haji sudah biasa di tengah masyarakat itu. Dan memang haji-haji itu sudah dikenal. Cuma setelah 1895 itu nggak boleh ada yang memberikan gelar haji sebelum dikasih gelar sama pemerintah kolonial gitu. Jadi pokoknya resmi tuh gelar hajinya dikasih sama pemerintah kolonial gitu. Nah, jadi ada sertifikatnya, kasih serban itu peci putih gitu, upacaranya ada itu nanti.
Upacara kasih peci putih, kasih serban, baru kamu boleh apa namanya haji. Mungkin kasih nama baru juga kan ya. Dari sini namanya siapa misalnya ya, di sini namanya Uho misalnya, atau nanti pulang ini Haji Muhammad misalkan itu. Nah jadi ada ada 1895 itu ada ordonansi yang menerapkan sertifikasi haji gitu. Dari haji. Kira-kira tujuannya ini apa? Belanda ini dia sangat takut ternyata yang menggerakkan masyarakat itu haji-haji, makanya dia harus tahu siapa yang berangkat haji. Kalau seandainya yang berangkat haji ini berbahaya, dia walaupun kiai pinter manasik itu sudah di luar kepala, bisa nggak lulus, dia nggak berangkat haji gitu kan. Kalau sudah pergi haji di sana, mereka akan ketemu dengan banyak orang. Dan zaman dulu itu haji nggak ada, Bu, haji 40 hari pulang nggak ada gitu. Apalagi haji plus, ada super plus sekarang ini ya, haji furoda itu seminggu udah balik lagi kan itu ya. Nah itu cuma ibadah aja, zaman dulu nggak ada ceritanya haji cuma ibadah. Haji itu dulu perjalanan spiritual, perjalanan ibadah, dan perjalanan ilmiah. Karena di jalannya lama. Jadi perjalanan haji itu ketika sudah ditemukan kapal motor saja, itu 1 bulan minimal. Sebelum ditemukan kapal motor, perjalanan haji paling cepat 2 bulan, rata-rata 4 bulan. Gitu. Coba bayangkan kalau pergi haji di jalan aja 4 bulan, masa di sana cuma 10 hari, Bu? Kan itu kan nggak mungkin itu. Jadi dia harus menikmati dulu tuh sampai nunggu nanti balik lagi. Kadang-kadang di sana setahun, 2 tahun gitu. Semakin kesini semakin cepat. Tapi dulu masa-masa awal itu rata-rata 2-3 tahun. Maka orang pergi haji akhirnya dia sudah berniat, Bismillah pergi haji dan belajar. Akhirnya cari masyayikh. Makanya banyak ulama-ulama yang dia akhirnya lama di sana seperti Nawawi Al-Bantani gitu ya. Akhirnya di sana karena dia cerdas, diangkat jadi guru di Masjidil Haram. Akhirnya ya menjadi mufti di sana. Dan yang model begitu banyak sehingga perjalanan haji itu betul-betul membentuk kelas menengah baru yang dia punya ilmu yang baru juga. Nah inilah yang menyebabkan kenapa kelas menengah ini dia nggak bisa didikte sama sama penguasa, nggak bisa sama sama kolonial juga nggak bisa. Nah dia pulang ke sini tentu saja mudah karena haji ini kan bukan pejabat, dia balik lagi ke masyarakat gitu. Tapi dia sudah tercerahkan. Nah, dia udah pinter lah kira-kira gitu. Secara ekonomi juga sudah cukup mapan gitu. Jadi bukan kelas bawah yang dia sibuk dengan urusan ekonominya. Jadi ekonomi sudah cukup mapan walaupun bukan orang kaya banget gitu. Tetapi dia punya pemikiran yang luas. Akhirnya dibatasi itu. Yang namanya haji itu betul-betul dikontrol. Jangan sampai ada lepas orang pergi haji nanti ini membahayakan lagi kan gitu ya. Membahayakan sampai melakukan pemberontakan lagi. Nah, itu ordonansi haji. 3 menit lagi. Oh ya, ini lagi seru nih ceritanya. Tambahin. Gimana audiens? Nah, jadi terus yang kedua, yang dikontrol oleh Belanda itu adalah kiai. Jadi pesantren-pesantren itu nggak boleh ada di kota, Pak. Jadi semua pesantren di kota itu diusir, dipinggirkan. Nanti dia bikin namanya ordonansi sekolah liar. Gitu maksudnya sekolah liar itu adalah sekolah non sekolah sekolah non Belanda, karena dulu Belanda juga punya sekolah. Kalau sekolah Belanda boleh di kota, tapi kalau sekolah yang bukan Belanda itu dia hanya boleh di pinggiran aja. Akhirnya kan kiai ini semakin jauh dari masyarakat rame gitu. Jadi di pinggir-pinggir. Nah, makanya kenapa kita kalau pesantren lama-lama itu kok di pinggir-pinggir itu ya? Itu karena tadi itu masalahnya adalah Belanda takut keberadaan kiai kemudian menjadi provokator di tengah masyarakat untuk memberontak. Nah kira-kira gitu tuh. Nah lo kiai itu kan inilah kiai itu adalah kiai itu kan bukan pejabat, dia nggak ada urusan sama aturan-aturan negara segala macam, nggak ada kan. Dia setiap hari ketemu sama masyarakat, pengajian, ketemu ketemu dengan murid-murid dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu enak, kelas menengah itu dia ngerti masalah dan ketemu dengan masyarakat. Makanya itu yang menggerakkan masyarakat. Dan ini usaha struktural yang dilakukan oleh Belanda ini itu tepat, dia matikan itu kelas menengah. Bunuh kelas menengah, jangan berkembang. Kalaupun nanti ada pergi haji, biarinlah yang agak bodoh-bodoh dikit gitu. Terus segala macam nggak apa-apa pergi haji. Kaya bodoh. Nah, jadi pulang dia nggak terlalu membahayakan itu kan, yang pintu-pintu nggak jangan. Kiai-kiai juga begitu, dibatasi ruang geraknya. Dan ini yang memang agak efektif nanti membuat orang-orang Banten itu dalam jangka waktu yang lama menjadi
menjadi terlena itu dari perubahan-perubahan ini. Nah, makanya nanti akhirnya ya masyarakat pemerintah kolonial juga dia memanfaatkan lagi dinasti-dinasti baru. Jadi dinasti lama sudah dihabisi, tapi dia menciptakan dinasti baru dalam kekuasaan Banten. Karena dulu pejabat-pejabat kolonial itu nggak ada yang seperti sekarang tuh daftar PNS gitu ya terbuka, tuh nggak. Tapi diangkatnya itu dari keluarga-keluarga bangsawan baru, birokrat-birokrat baru yang kadang-kadang turun-temurun. Jadi bapaknya jadi bupati ke anaknya, nanti ke cucunya, adiknya, kakaknya dan sebagainya, itu dipiara itu. Itu karena dia menguntungkan posisinya kolonial gitu, dan kelas menengahnya dimatikan, sehingga masyarakat itu kan tanpa kelas menengah bingung, dia kan nggak ngerti masalah. Ya, saya kok susah ini pajak kok gede begini kan gitu. Nggak ada yang membantu dia berpikir dan membantu memberikan advokasi itu. Nah, makanya saya kira kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan yang serius ini di tengah masyarakat, yang harus kita hidupkan lagi ini adalah kelas menengah itu gitu. Jadi kelas menengah itu sekarang ini siapa? Kaum intelektual. Dia adalah para kiai, para ustadz, sarjana-sarjana baru gitu ya, di perguruan-perguruan tinggi yang bersikap kritis dan sebagainya, yang dia nanti akan bertemu dengan masyarakat. Nah, sayang perguruan tinggi ketika didirikan di Indonesia sebetulnya itu nanti harusnya menghasilkan kelas menengah. Cuma perguruan tinggi ini dikarbit lagi, dibonsai lagi, dia menjadi sesuatu yang sifatnya ada di Menara Gading aja. Jadi urusannya cuma sama proyek-proyek aja, dia lupa dengan masyarakat. Gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dosen, rektor gitu itu bareng sama masyarakat ngomongin masalah masyarakat, cari penyelesaiannya, dibawa ke laboratorium, dibawa ke perguruan tinggi gitu. Jarang ada coba ini universitas kita nih, Untirta, IAIN Banten segala macam gitu, perguruan tinggi. Itu jarang dia menyerap masyarakat apa sih, kemudian kita cari penyelesaian. Padahal kan ilmu pengetahuan itu butuhnya lebih besar itu adalah untuk masyarakat gitu, bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya elitis itu. Maka sebetulnya kelas menengah yang strategis hari ini adanya adalah di tangan para kiai kan gitu. Cuma nanti harus hati-hati. Tentu ada pihak yang juga ingin melemahkan posisi kelas menengah ini. Dan ini yang karena bahaya, kelas menengah itu bahaya. Kalau dia sampai bisa sampai dia bisa bergerak, maka nggak ada yang bisa menghalangi itu, karena kelas menengah itu akan didukung oleh masyarakat. Masyarakat tuh nggak pernah ngobrol sama bupati gitu, tapi kiai setiap hari ngomong sama masyarakat loh. Gitu. Jadi sebenarnya bupati itu takut loh sama kiai itu. Dia gubernur tuh takut sama kiai, makanya setiap ada pilgub gitu, pasti kiai itu ditemui. Gitu karena nggak mungkin nggak ditemui itu, karena kalau nggak begitu nah ya gimana lah caranya kan gitu supaya selesai. Tapi ini realitas di masyarakat kita itu. Makanya kelompok kritis kelas menengah ini menjadi sangat strategis ya untuk kita pikirkan di masa yang akan datang, untuk bisa mengontrol situasi supaya jangan sampai kebablasan ya, jangan sampai nanti menimbulkan satu anarki baru di tengah masyarakat, atau masyarakat menjadi lemah tetapi kelas menengahnya diam karena dia tidak melakukan kritisisme terhadap situasi yang sedang terjadi itu. Nah, saya kira itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari proses sejarah kepemimpinan di Banten. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil ibroh dari situ ya, apalagi ini di FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Wah, ini isinya kiai semua, ini kelas menengah semua, bukan pejabat, ini bukan gitu. Ya di pesantrennya pejabat sih gitu, tapi kan ini bukan pejabat. Di tengah masa ini adalah kelas elit lokal menengah yang dia di tengah, itu enak sekali itu posisinya dan itu menarik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.